Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam yang salam pada junjungan Nabi besar. Sebenarnya kalau sebenarnya nggak harus perwakilan satu-satu gitu. Boleh aja gitu. Kalau udah jam berapa ini? Hampir setengah 9. Jadi ustadznya kemarin di telepon itu jam 9 sampai jam 10 kelewatan katanya, karena dia juga ada ceramah. Alladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada kaum ibu yang kami muliakan, sebelum ambo menyampaikan sedikit masalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, jadi ambo sampaikan kepada ibu-ibu, jadi ibu-ibu dalam mendidik anak-anak ataupun dewan guru ini agak sulit, agak rumit. Semua orang memahami seperti itu. Jangankan ibu-ibu, kami ada sebagai dosen-dosen di UI tetap juga memahami kebanyakan. Mungkin ibu-ibu akan berpikir, belajar itu anak kami karajuan. Jadi yang kali karajuan ibu-ibu sama apanya ustaz, anaknya ustazah, tapi anak aja adulnya sebagian orang lainnya tidak mau tahu tuh anak. Orang lainnya sibuk ke sawah, apanya sibuk menggalai, tapi anak-anak itu bisa jauh. Jadi makanya menurut Imam Al-Ghazali, ibu-ibu biar dipahami ada apa semua. Jadi yang menyebabkan anak itu seperti ini misalnya, itu dulu ibu pahami. Artinya kalau Al-Ghazali mencari penyebab anak itu seperti itu karena tiga, tapi tidak kategori-kategorinya di sini dong. Jadi ya, tidak mesti nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada dalam diri anak itu, tidak cukup sih. Anak 3 itu Ustaz. Kalau Al-Ghazali yang pertama mengatakan ada istilah beliau tabi'iyah. Apa tabi'iyah Pak Ustaz? Tabi'iyah itu adalah faktor keturunan. Kalau apanya tidak sholat, amaknya tidak sholat, lalu anaknya tidak sholat, bagaimana? Jadi kalau anak ibu mereka jangan dulu berpikir menyalahkan guru, jangan dulu berpikir menyalahkan orang lain, jangan anakku baca pikirannya. Tentu ya, ada yang ketidakadilannya. Tentu besok pun mengecil anakku, ada yang ketidakadilannya. Makanya ini dikatakan oleh Nabi itu, ibu-ibu, bahwa agama itu sebenarnya mulainya dari rumah. Ala khalilihi kata Nabi. Agama itu dari rumah, bukan di sekolah, bukan di halaman, bukan di tetangga, di sekolah. Itu makanya sebenarnya kunci rumah tangga itu ada di suami. Sebab nanti suami istri tidak mencerminkan nilai-nilai agama di rumah dan juga anak-anak itu sangat rumit sebenarnya, sangat sulit dan tidak berani kalau gini. Jadi kalau kadang-kadang baik cara-cara di sekolah, guru-guru itu Ustaz selalu mengatakan satu ini terus sampai kiamat itu anak-anak gini itu ada jare-jare, tidak pernah ke guru, tidak pernah ke kawan. Kalau jawaban aku sih itu, jangankan kita dihormati oleh anak-anak guru, anak-anak siswa, sedangkan di rumah sudah bisa menghormati anaknya.
contohnya itu ibu majelis guru. Sedangkan ibu saya punya anak, kewalahan ibu mendidik anak di rumah. Tidak mereka yang tidak tahu sejarah, yang tidak tahu latar belakang, yang tidak tahu pendidikan orang lainnya. Jadi pendidikan itu kayaknya harus kerjasama memang. Kerjasama antara orang tua dengan guru, dengan lingkungan. Sangat diharapkan karena tidak kewalahan ibu-ibu mendidik anak-anak. Anak-anak kok kayak kata seperti. Makanya Nabi mengatakan mau anda jadikan Yahudi bisa, mau anda jadikan preman bisa, tergantung orang tua dari Nabi. Orang tua jangan disalahkan ikut. Apapun berpendidikan. Kami mendidik anak elok-elok. Kami mendidik anak baik-baik. Kami menyuruh anak sholat, melarang mencuri, makanan minuman kami atur. Bapak bisa cari anakku. Orang lain dunia, apa dunia berpendidikan lo orang lain kok. Bapak bisa anakku jahit. Anakku dari punya dia dulu Pak Ustaz. Anakku bukan anak yang dibiarkan ke buyar. Anakku kami tekan, kami didik, sholat 5 waktu kami ajarkan, jangan mencuri, kami tekankan ke anak-anak itu. Bahkan bisa berarti anakku yang menyebabkan anakku bukan nomor satu. Berarti orang tua lolos. Amba yakin tidak ada orang tua menyuruh anak mencuri. Tidak ada orang minta miskin di dunia kok. Bapak miskin awal Pak Ustaz, izin Allah. Bapak kaya apa Ustaz? Allah. Jadi kalau sampai ke situ cara berpikir awak tetap sabar, awak tetap yakin hidup. Kemudian PT aku sampaikan ke ibu ya, belum tentu orang kaya itu lebih bahagia daripada kita orang miskin. Tahun 2025 Pak Ustaz, 80% Indonesia terjadinya perceraian di tahun 2005 ternyata 88% perceraian itu orang kaya, bukan orang miskin. Jadi baca Pak Ustaz, ya awal miskin Pak Ustaz, awal hidup musyawarah dengan saya. Fokus ibu-ibu, fokus mendidik anak. Anak kami tegarkan yang pertama akidah dan yang kedua yang mau ditingkatkan adalah ibadah. Jangan lupa sholat. Sholat dulu yang 7 hari. Kita kalau puasa kan sekali setahunnya, zakat sekali setahunnya, haji sekali seumur hidupnya. Sholat kan 7 hari. Dan dia baik. Sempurnakan sifat cinta kita kepada Allah. Boleh ibu mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai tetangga, mencintai besti-besti. Ini kan berakhir jadi besti-besti kok. Di kampung awal budiku sekarang orang berustad, ya Allah. Isaku itu, orang besti dia kecil. Boleh tidak mencintai semua itu, tapi ingat dulu yang paling mencintai adalah. Jadi mohon maaf kepada ibu, kepada kakak, mohon maaf yang tersinggung tadi dari cara Ustaz tadi. Saya tidak ada tujuan ambo karena menyinggung ibu semua. Saya berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada saya dulu, bapak dan ibu. Ibu langsung Pak Ustaz ya, pertama Asyarif, majelis salim langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.